فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Pertemuan yang lalu kita masuk pada pembahasan perkara-perkara yang diperingatkan di dalam syariat kita, dari kemaksiatan-kemaksiatan yang diawali dengan syirik, kemudian kemaksiatan-kemaksiatan yang lain. Dan dikedepankan di sini 7 hal yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang diungkapkan dengan al-mubiqat. Apa makna dari al-mubiqat? Jabir. Yang membinasakan, dosa-dosa yang membinasakan pelakunya. Nabi sallallahu alaihi wasallam kumpulkan dalam hadis tersebut berapa? Hendak Raihan? 7. Apa saja? Yang pertama menyekutukan Allah, 2 sihir, membunuh jiwa tanpa hak, memakan harta riba, memakan harta anak yatim, berlari dari medan perang di saat berkecamuknya, terus maksudnya itu melarikan diri, bukan perang, berlari. Kalau berlari di peperangan boleh-boleh saja, lari ke sana kemari untuk nyerang musuh. Maksudnya melarikan diri dari medan perang. Yang ketujuh, menuduh siapa? Wanita-wanita mukminah dengan berzinahan. Hafizal hadis. Mana hafizal hadis falyaqra. Hadis Abi Hurairah muttafaqun alaihi. Qara'u. Nah, barakallahu fiikum. Yang belum menghafal dihafal, karena itu yang menjadi dasar pokok. Kemudian pengurutan penyebutan dosa-dosa itu dalam syarah sesuai dengan urutan dalam hadis. Baik, kita mulai dari syirik. Qala Syekh rahimahullahu taala asyirku billah ay minal mubiqati asyirku billah bal huwa a'zamuha wa akbaruha. Maksudnya yaitu termasuk dari perkara yang membinasakan pelakunya adalah asyirku billah, menyekutukan Allah. Ini mudahnya. Adapun pengertian syirik yang lengkap, apa itu syirik? Indahnya zikri. Syirik itu apa? Nah, syirik itu adalah taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Penyamaan selain Allah dengan Allah
pada hal-hal yang itu merupakan kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Itulah syirik. Pengertian ini mencakup semua jenis syirik, baik itu rububiyah, menyamakan selain Allah pada hak-hak rububiyah, itu syirik. Contohnya apa? Dari mana aja? Apa? Menyekutukan Allah pada rububiyahnya. Contohnya kalau menyembah beribadah apa? Tayyib. Nah, ahsan. Menganggap atau berkeyakinan ada pencipta selain Allah. Nah, berkeyakinan ada pencipta selain Allah, seperti syiriknya orang-orang Konghucu misalnya, mereka punya dua, yin dan yang atau apa. Kemudian apa, orang Majusi, Tuhan cahaya dan Tuhan kegelapan. Satunya menciptakan cahaya, satunya menciptakan apa? Kegelapan. Satunya baik, satunya yang menciptakan keburukan. Nah, kalau Tuhan baik dan buruk tengkar gimana? Hancur dunia. Nah, ini syirik dari sisi rububiyah. Kemudian syirik jenis uluhiyah, contohnya apa? Husaimah. Beribadah kepada selain Allah. Contohnya beribadah pada selain Allah. Taib, sujud pada berhala, menyembah berhala, atau menyembelih untuk berhala. Tidak harus sujud, tapi apa? Berkorban, menyembelih dalam suatu sembelihan untuk berhala, untuk selain Allah, maka ini syirik uluhiyah. Adapun syirik pada asma wa sifat, contohnya apa? Hadir. Meyakini bahwasanya Allah tidak memiliki nama dan sifat. Ini bagaimana bentuk menyekutukannya? Ini jelas penyimpangan dalam asma wa sifat. Tapi untuk masuk definisi syirik bagaimana? Bisa memberikan rezeki selain Allah kemana? Ke rububiyah. Tapi bisa juga masuk ke asma wa sifat, diambil dari Ar-Razzaq. Nah, baik. Sekarang yang ditanyakan tadi, jangan berpindah dulu. Contoh sudah terlanjur dikasihkan contoh sama Khadir, harus diselesaikan. Yaitu apa? Menolak atau mengingkari Allah punya nama-nama dan sifat. Tidak meyakini Allah memiliki nama dan sifat. Ini masuk kategori syirik pada asma wa sifat. Dari sisi mana? Tanggung jawab Khadir. Nah, terapkan definisi tadi, menyamakan selain Allah dengan Allah pada hal yang merupakan kekhususan Allah. Manusia punya nama, punya sifat. Memang kamu gak punya nama? Hah? Manusia punya nama, sama manusia yang gak punya nama siapa? Hah? Minimal punya sifat wujud, ada kalau sudah lahir. Selain itu banyak sifat. Tinggi, pendek, sifat lembut, keras. Indah ya, syukran. Apa? Kamu zikri, jangan noleh ke belakang. Apa Abdurrahman?
Baik, mereka menyamakan Allah dengan sesuatu yang tidak ada. Ini kalau dimasukkan ke kategori syirik, yaitu menyamakan selain Allah sesuatu yang tidak ada pada hal-hal yang merupakan kekhususan Allah. Sesuatu yang tidak ada disamakan dengan Allah. Baik, ini masuknya sebagian para ulama memasukkan keyakinan Jahmiyah dalam kategori keyakinan syirik pada asma wa sifat. Nah, kenapa? Mencakup syirkut ta'til dan syirku at-tamtsil. Baik, kenapa? Orang yang menolak nama-nama dan sifat berarti mereka menyamakan Allah dengan adam, dengan yang tidak ada. Dan ini parah. Menyembah sesuatu yang tidak ada itu gimana? Beribadah pada sesuatu yang tidak ada. Baik, itu kita membahas tentang definisi syirik, diingat-ingat. Apa tadi definisi syirik yang lengkap, Raga? Baik, diingat-ingat sampai 7 turunan. Nah, baik. Taswiyatu ghairillahi billah fima huwa min khasaisillah. Nah, bal huwa a'zamuha wa akbaruha, bahkan syirik itu adalah perkara yang membinasakan yang paling besarnya. Nah, jelas. Kenapa? Karena kalau sudah terjatuh dalam syirik dan tidak bertobat darinya, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuninya. Baik yang besar maupun yang kecil. Walaupun ada perbedaan bahwasanya kalau yang besar maka dia kekal dalam neraka, sedangkan yang kecil akan dihukum sesuai dengan kadar dosa syirik kecilnya. Apa dalil bahwasanya pelaku dosa syirik besar kekal dalam neraka? Abdullah. Amin. Apa? Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Ini dalil bahwasanya Allah tidak mengampuni dosa kesyirikan kalau enggak tobat. Karena yang menunjukkan dia kekal dalam neraka. Apa Ali? Hadis gimana? Taib wa man laqiyahu yusyriku bihi dakhalan nar. Ini ancaman bahwasanya yang berjumpa dengan Allah dalam keadaan syirik maka akan masuk neraka. Tapi yang menunjukkan kekal apa? Yang menunjukkan kekal Arif. Nah, innahu may yusyrik billah faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahu an-nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Nah. Qala wa taqaddama fi ad-dars ar-rabi' al-kalamu an aqsami syirki thalathah, dan telah lewat pada pelajaran yang keempat pembicaraan tentang jenis-jenis syirik yang 3. Dan ini yang dipilih oleh Syekh bin Baz, yaitu ada syirik akbar, ya, syirkun akbar, syirkun asghar, dan syirkun khafi. Ini pembagian yang telah kita lewati, ditempuh oleh sebagian ulama, dan di sana ada pembagian yang lebih bagus. Bahwasanya syirik dari sisi besar dan kecilnya ada berapa macam? Ada 2, yaitu syirik akbar dan syirik asghar. Kemudian masing-masing dari keduanya dari sisi nampak dan tersembunyi juga terbagi menjadi 2, yaitu jali dan khafi. Sehingga syirkun khafi bukan jenis tersendiri, tapi itu adalah apa? Perincian dari masing-masing syirik akbar maupun asghar. Ada syirik akbar yang jali, itu jelas seperti misalnya sujud di hadapan berhala, atau menyembelih sembelihan
dipersembahkan kepada penghuni pohon, kepada jin, ini syirik akbar yang jali. Adapun syirik akbar yang khafi apa akbar? Kemunafikan. Nah, syirkun nifaq, syiriknya ahli nifaq. Nah, syirkun niyah, syirik dalam niatan. Ini tersembunyi karena kaitannya dengan qalbu. Kemudian juga syirik asghar. Syirik asghar ada yang nampak jelas, ada yang tersembunyi. Contoh syirik asghar yang nampak jelas apa Ahmad? Taib, bersumpah dengan selain nama Allah. Ini kan lafadznya jelas. Taib. Ini hukum asal sumpah dengan selain nama Allah masuk kategori syirik asghar. Juga yang lebih jelas apa? Memakai gelang-gelang untuk tolak bala. Pakai kalung tolak bala. Ini syirik asghar. Nah, yang jali jika niatannya kalung atau gelang itu hanya sebagai apa? Sebagai sebab. Tapi kalau meyakini kalung atau gelang itu yang menolak bala, hukumnya apa? Indak khairan. Syirik apa? Akbar atau asghar? Kalau asghar meyakini hanya sebagai sebab. Ini sebab tolak bala, yang menolak bala Allah. Tapi ini sebabnya, kalau kepakai kalung ini jadi menjadi penyebab bala tertolak. Tapi kalau meyakini kalung ini dengan sendirinya yang menolak bala, syirik akbar, harus bedakan. Baik. Kemudian syirik asghar yang khafi. Syirik asghar khafi, contohnya apa? Syirik asghar khafi, Zaid. Syirik asghar yang tersembunyi. Ini sangat banyak. Apa itu? Riya dalam amalan di tengah-tengah amal. Riya yang muncul di tengah kita beramal. Itu syirik asghar yang tersembunyi. Nah, ingat-ingat. Qala wal kalamu an khatarihi 'ala al-'abdi wa hukmihi wa ma yatarattabu 'alaihi min al-khuruj min al-millati wa ihbatihi al-'amala wal khuludi fin nari wa ghairi dzalik fal yuraji' fi makani. Demikian pula telah lewat pembicaraan tentang bahaya syirik atas seorang hamba, dan ini telah kita lewat dengan bahaya syirik. Nah, syirik akbar kekal dalam neraka, mengakibatkan hapus amalannya. Apa dalil terhapusnya amalan karena syirik akbar, Fadil? Syirik akbar itu menghapus semua amalan. Baik, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Apa antum bilang? Makanya yang keras biar enggak salah persepsi ya. Walau asyraku. Nah, walau asyraku la habita anhum makanu ya'malun. Baik. Dua dalil. Kalau mereka syirik maka amalan mereka hapus. Juga yang khusus untuk Nabi, la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Kalau Nabi, engkau wahai Nabi, kalau engkau syirik, berbuat syirik maka amalanmu akan terhapus. Baik. Demikian pula hukumnya dan konsekuensi berupa pelakunya akan keluar dari agama dan menghapuskan amalan serta kekekalan di dalam neraka, dan yang lainnya, maka hendaknya seseorang merujuk di tempatnya. Baik. Di mana ini? Di halaman keberapa? Untuk beri tanda pembahasan tentang syirik. Nah, dirujuk di tempatnya. Halaman
115. Nah, maka ditulis di situ di halaman 115, sehingga ketika merujuk pembahasan tersebut langsung bisa mendapatkannya. Berarti mulai dari judulnya dari 113, pelajaran yang keempat, halaman 113 itu mulai berkaitan dengan jenis-jenis syirik akbar dan asghar. Kemudian pembahasan-pembahasan setelahnya tentang bahaya kesyirikan. Setelah itu kan semuanya pembahasan panjang tentang apa? Jenis-jenis syirik dan akibatnya. Baik. Qala syarahimahullahu ta'ala was-sihr. Sekarang perkara yang membinasakan yang kedua adalah sihir. Apa itu sihir? Lughatan ma khafiya wa la tufa sababuh. Yaitu segala sesuatu yang tersembunyi dan sebabnya itu tidak jelas. Ya, sesuatu yang tersembunyi dan tidak jelas sebabnya. Wa haqiqatuhu, dan hakikat dari sihir adalah uqadun wa ruqa, qiraatun wa talasim, wa kalamun wa a'mal. Yatawassalu biha as-sahiru ila istikhdami syayatin bima yuridu bihi dharar al-mashhur. Ini hakikat sihir, Pak. Kenapa? Untuk memberikan pengertian sihir yang mencakup semua jenis sihir itu sulit. Karena saking banyaknya jenis-jenis sihir. Masing-masing tempat punya metode sihir yang bermacam-macam. Di Jawa dengan sihir, di Sumatera, di Kalimantan itu metodenya macam-macam. Caranya macam-macam. Demikian pula di Arab. Ada sihir enggak? Ya ada. Nah, dan hakikat sihir itu bisa berupa uqad, berupa ikatan-ikatan. Waruqa, mantra-mantra. Nah, makanya diungkapkan ini ruqa qiraatun wa talasim, yaitu bacaan-bacaan mantra dan rajah-rajah. Tahu rajah? Rajah. Kalau orang-orang Cina mungkin yang ditulis di orang Buddha atau itu ditulis di kertas yang kuning, ada tulisannya, tempelkan di batukmu. Kalau orang kesurupan misalnya, tempelkan di kening. Jadi apa? Jadi setannya keluar. Itu orang kafir. Qiraat wa talasim. Jadi ini ruqah, mencakup apa? Bacaan-bacaan dan rajah-rajah. Rajah-rajah itu apa bahasanya? Rajah tahu rajah tak? Apa? Rajah paham? Yaitu kertas yang ditulis tulisan-tulisan. Terkadang apa tulisannya itu tidak jelas, kan? Kayak tulisan Arab tapi dibolak-balik. Kadang kalau orang nemu rajah kadang digantung di toko-toko. Nah, sekilas dari jauh kayak tulisan Arab, tapi bahkan di perjelas angka-angka, kadang hurufnya kebalik, nggak bisa dibaca. Nah, talasim. Nah, jadi bisa berupa bacaan, bisa berupa tulisan rajah yang ditempel, entah tempel di tempat kerja, tempel di rumah, masuk kategori sihir. Tempel tempat warung orang, biar orang kalau lewat di situ kelihatannya warungnya tutup terus. Jadi nggak pernah ada yang masuk ke warung itu karena setiap lewat kayaknya tutup misalnya. Nah, ini sihir. Nah, wa kalamun wa a'mal, demikian pula ucapan-ucapan dan perbuatan-perbuatan. Yatawassalu biha sahir ila istikhdami syayatin, yang penyihir
menjadikan hal-hal itu semua sebagai sarana untuk bisa meminta bantuan syaitan-syaitan. Fima yuridu bihi dararal mashur, pada perkara-perkara yang dia inginkan dengan hal tersebut kemandaratan orang yang disihir. Ini makna kalimat. Sekarang kalau kita sederhanakan, berarti hakikat sihir itu apa? Hakikat sihir berarti apa? Ikatan-ikatan, mantra-mantra, raja-raja, kalimat-kalimat atau perbuatan-perbuatan yang digunakan oleh penyihir sebagai sarana untuk bisa minta bantuan syaitan pada perkara-perkara yang dia inginkan untuk memandarati yang disihir. Nah, ikatan-ikatan misalnya, ngambil rambut seseorang yang mau disihir, kemudian diikat dengan bukhul, sehingga orangnya pusing terus misalnya. Ini sihir. Atau diambil rambutnya diikat agar jatuh cinta misalnya. Ini juga sihir, dipelet misalnya. Sihir. Atau dibacakan mantra-mantra. Dipasang tadi jimat-jimat. Tolasim juga bisa raja atau jimat. Atau jimat dan dimasukkan di tubuh seseorang. Atau digantungkan di kalung dan seterusnya. Wasihru anwa'un katsirah, dan sihir itu jenisnya sangat banyak. Tapi semuanya akhwan berporos pada satu keadaan apa? Bahwasanya sihir yang pelakunya kufur, yaitu sihir yang dengannya dia minta bantuan kepada syaitan. Tayyib. Minhu ma lahu haqiqatun yu'athiru fil qulubi wal abdan, wa minhu ma yumrid wa yaqtul wa yufarriq bainal mar'i wa zawjihi. Sihir jenisnya sangat banyak, di antaranya ada sihir yang secara hakiki memberikan efek pada hati dan badan. Yang tadinya benci menjadi senang. Badannya juga yang tadinya sehat menjadi lemah. Karena sihir. Ini kenapa orang kok sakit, kalau dicekkan di kedokteran check up semuanya normal, tapi kok dia sakit-sakitan, lumpuh. Bisa dari sebab sihir. Wa minhum ma yumrid. Di antara bentuk sihir itu ada yang menjadikan seorang sakit. Jadi sakit. Sakit tidak ada sebabnya. Dicekkan ke dokter tidak terdeteksi ini sakit apa, tapi dia merasakan sakitnya. Wa yaqtul, dan bahkan ada yang bisa membunuh. Bagaimana seorang yang jahat membunuh dengan pisau, ya kan, ditusukkan. Demikian pula sihir bisa mengakibatkan apa? Mengakibatkan membunuh. Wa yufarriqu bainal mar'i wa zawji, dan bisa memisahkan antara seseorang dengan pasangannya, istri dari suaminya dan sebaliknya. Keluarga yang tadinya harmonis, keluarga yang tadinya sejahtera, kemudian tiba-tiba karena sihir, akhirnya mereka tengkar terus, kemudian bubar, saling membenci. Ini efek sihir. Fa yata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bainal mar'i wa zawjihi. Ya, maka mereka para penyihir belajar dari Harut dan Marut perkara-perkara yang dengannya bisa memisahkan antara seseorang dari pasangannya. Ini jelas dalam Al-Quran. Wa minhum ma yakunu takhyilan li a'yunin nas wala haqiqata laha. Tadi sihir yang efeknya itu hakiki, memang jelas efeknya, terasa di badan, di kalbu seseorang,
Yang tadinya apa? Dia suka ibadah, kemudian kok membenci, tidak pernah mau ibadah lagi. Taib, langsung benci. Kadang apa? Disihir. Ketika mau masuk kalau mau berangkat ke masjid kayak ada yang apa? Yang memegangnya, nggak bisa berjalan. Tapi kalau mau ke diskotik dia kayak ada yang mendorongnya. Nah, kena sihir bisa. Nah, syaitan. Nah, di antara sihir juga ada yang bentuknya takhyil. Takhyil itu ditimbulkan hayalan-hayalan. Li'ayunin nas, di mata-mata manusia. Ini sihir biasanya sihirnya para penyulap, tukang sulap yang pakai sihir. Karena sulap kan ada dua jenis. Sulap yang tipuan pandangan mata dengan sebab kecepatan gerakan. Ya, sebenarnya dia nipu saja, cepat gerakannya ada. Makanya di sini macam-macam mungkin tukang sulap. Nah, di sini keluar apa? Burung, di sini keluar kodok. Padahal semuanya sudah disiapin gitu. Nah, baik. Nah, tapi ada juga yang apa? Tipuan pandangan. Sebenarnya tidak berubah, cuman pandangan orang yang melihat itu yang disihir. Jadi kena ke mata-mata orang. Nah, sehingga menimbulkan hayalan seperti sihir para penyihir Fir'aun. Penyihirnya Fir'aun itu jenisnya ini, yaitu mereka menyihir mata-mata manusia sehingga tali-tali yang mereka lempar itu kelihatannya seperti ular. Tapi apakah berubah jadi ular? Tidak. Karena sihir tidak akan mampu. Sihir tidak akan mampu untuk mengubah sesuatu menjadi bentuk yang lain secara hakiki. Maka para tukang sulap misalnya mengubah apa suatu kemudian jadi burung, tidak akan bisa. Cuman menipu pandangan. Makanya penyihir yang asli, penyihir yang memang berkecimpung dalam sihir tahu perbedaan sihir mereka dengan apa yang dilakukan oleh Nabi Musa. Ketika Nabi Musa melempar tongkat, tongkat ini betul-betul berubah jadi ular. Nah, maka mereka serta-merta beriman karena ini bukan sihir, nggak mungkin sihir seperti itu. Nggak mungkin mampu untuk mengubah tongkat menjadi ular yang hakiki kalau itu manusia. Nah, semuanya dengan kehendak Allah. Maka mereka serta-merta beriman. Nah, baik. Jadi sihir jenisnya ada yang berupa takhyil, menimbulkan hayalan-hayalan di pandangan manusia. La hakikatalah, tidak ada hakikatnya. Ini biasa berupa kadang halusinasi, gangguan-gangguan seseorang yang disihir. Nah, ditimbulkan bayangan-bayangan tidak jelas. Nah, kama qala Allah Ta'ala qalu ya Musa imma an tulqiya wa imma an nakuna awwala man alqa. Qala bal alqu fa idza hibaluhum wa isiyuhum yukhayyalu ilaihi min sihrihim annaha tas'a. Ini kisah yang disebutkan tadi, kisah penyihir Fir'aun. Penyihir Fir'aun mengatakan, wahai Musa, kami yang atau engkau yang melempar ataukah kami yang melempar terlebih dahulu? Maka Nabi Musa mengatakan, bahkan kalian yang lempar dulu. Silahkan lempar dulu. Maka mereka pun melempar tali-tali. Tiba-tiba tali-tali dan tongkat-tongkat mereka dikhayalkan dengan sebab sihir mereka seperti berjalan, bergerak. Ya, tali-tali itu bergerak kelihatan seperti ular. Ini takhyil, hayalan-hayalan yang ditimbulkan dengan sebab sihir. Berarti yang disihir apa? Mata. Ya, yang disihir itu mata. Mata orang yang melihat, disihir matanya. Baik. Ini jenis-jenis sihir dan banyak sekali. Makanya hakikat sihir yang disebutkan tadi itu mencakup sihir yang begitu banyak, baik berupa ikatan, berupa mantra-mantra, jimat-jimat, raja-raja, perkataan-perkataan atau perbuatan-perbuatan yang digunakan oleh penyihir untuk bisa minta bantuan kepada syaitan demi bisa memandarati yang mau disihir.
Hukmu sihir. Sekarang hukum sihir itu apa? Wa sihru muharram wa huwa kufrun billahi ta'ala. Sihir itu diharamkan jelas dan merupakan bentuk kekufuran terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Li'anna sahira la yakunu sahiran illa bisilatihi bisyayatin wa ibadatihi min dunillah wa di'ai ilmil ghaib. Karena seorang penyihir tidak akan mungkin bisa menjadi penyihir kecuali ada hubungan dia dengan syaitan. Ya, ada hubungan dengan syaitan. Dan beribadah kepada syaitan. Ya, atau peribadatan para penyihir itu kepada selain Allah. Dan iddia ilmil ghaib, ngaku-ngaku ilmu ghaib. Itu mesti pada penyihir, kawan, mesti ada unsur-unsur ini. Salah satunya atau semuanya. Nah, penyihir mesti apa? Dia punya hubungan dengan syaitan. Ya. Baik. Walaupun mungkin dinamakan ini apa, nama-nama jin-jinnya itu nama-namanya sangar-sangar. Baik itu jinnya Nyai Roro Kidul atau yang lainnya atau siapa dari para jin, sihir. Minta bantuan kepada para jin, yaitu syaitan mereka. Nah, masuk kategori sihir. Baik. Dan padanya mesti peribadatan kepada selain Allah. Biasanya minta persembahan, minta disembelihkan ayam yang putih atau ayam yang hitam legam, ayam cemani, atau kalau enggak ya minta beri sesaji. Ini peribadatan kepada selain Allah. Terkadang sangat murah untuk apa? Mempermudah agar seorang terjatuh dalam kekufuran. Baik. Wadi'a ilmil ghaib juga ngaku-ngaku mengetahui ilmu ghaib. Para penyihir, misalnya yang banyak di negeri kita diungkapkan dengan orang pintar. Mau kemana? Mau ke tempat orang pintar, tanya barang yang hilang. Baik, padahal penyihir. Terkadang juga gelarnya di tempat kita dengan gelar apa? Kiai. Kiai tapi sebenarnya penyihir. Nah, kiai penyihir. Biasa masuk juga di tengah-tengah masyarakat kerusakan yang kawan dengan apa? Dengan alasan pengobatan, tapi melalui metode sihir. Nah, dukun tapi labelnya kiai. Banyak dan manusia banyak terjebak di situ. Ketika seorang tidak memiliki ilmu dan tidak memiliki pemahaman tauhid, dikiranya inilah seorang ulama yang sejati yang bisa ngobati kayak gini. Nah, padahal dia dukun penyihir. Dan sarana untuk menyihir banyak kan, terkadang rokok. Nah, mulai rokok, suruh merokok, ini kalau merokok. Nah, bisa masuk sihirnya atau dengan apa? Dengan asapnya. Baik. Bawa rokok, baca mantra. Lalu nanti di bis ketemu orang tinggal dihembuskan asapnya, kena itu orang yang diinginkan untuk disihir. Tiba-tiba nuruti semua keinginannya, semua harta yang diminta dikasih pakai sihir. Baik, yaqulullahu ta'ala, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma kafara Sulaiman walakinna syayatin kafaru yu'allimuna an-nasa as-sihr." Dan Sulaiman itu tidaklah kafir, akan tapi syaitan-syaitan itulah yang kafir, mereka mengajari manusia sihir. Jadi yang mengajari sihir itu siapa? Syaitan. Wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur. Dan keduanya yaitu Harut dan Marut tidaklah mengajari seorang pun sampai keduanya mengatakan kami ini hanyalah ujian, maka kalian jangan kufur. Dan terkait Harut dan Marut padanya kisah yang banyak, dari kisah-kisah yang lemah.
Dan pendapat yang paling rajih, nah Harun dan Marut malaikat yang memang Allah Subhanahu wa taala tugasi untuk menguji manusia pada hal ini. Makanya apa? Harun dan Marut tidak mengajari seorang pun kecuali telah menegakkan hujjah, ya kan? Kami ini ujian untuk kalian, jangan kalian kafir. Berarti tidak usah belajar sihir. Tapi kalau kalian belajar sihir berarti hukumnya kalian kafir. Ini dalil bahwasannya mempelajari sihir kafir. Dan tidak akan bisa melakukan praktek sihir sampai dia kafir terlebih dahulu. Dan bentuk kekufurannya banyak. Terkadang disuruh apa? Untuk menodai Al-Quran dengan darah haid, misalnya syaratnya kalau harus apa? Mencuci Al-Quran dengan darah wanita perawan yang lagi haid misalnya. Nah, macam-macam permintaan para syaitan. Kemudian diletakkan sebagian sihir di antara syaratnya untuk bisa sakti harus apa? Tempat WC-nya itu tempat duduknya dari mushaf. Untuk apa? Bantalan congkoknya itu dari mushaf. Nah, untuk apa? Menghinakan Al-Quran. Kufur. Dan sangat banyak, terutama di kalangan Rafidhah. Nah, orang Syiah Rafidhah sangat masyhur dengan sihir karena memang apa? Keyakinan Syiah Rafidhah itu kan adopsi dari keyakinan orang-orang Yahudi, dan yang paling terkenal dengan sihirnya adalah orang-orang Yahudi. Mereka orang yang melakukan banyak praktek sihir. Qala fil athari 'an Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu marfu'an man ataka hinan aw sahiran fa saddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Dan datang dalam athar dari Abdullah bin Mas'ud secara marfu', siapa saja mendatangi dukun atau penyihir dan membenarkan apa yang dia ucapkan, maka dia telah kufur terhadap apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Syekh Abdurrahman bin Hasan rahimahullah, fafihi dalilun ala kufril kahini was sahir. Syekh Abdurrahman bin Hasan mengatakan padanya dalil tentang kufurnya dukun-dukun dan penyihir. Kenapa? Li'annahuma yadda'iyani ilmal ghaib wa dzalika kufrun. Dikarenakan keduanya mengaku-ngaku mengetahui ilmu ghaib dan itu kekufuran. Wal musaddiq lahuma ya'taqidu dzalik wa yarda bihi wa dzalika kufrun aidha. Dan orang yang membenarkan si penyihir ini juga meyakini penyihir itu tahu ilmu gaib, maka ini juga apa? Kufur. Ridha dengan kekufuran adalah kekufuran. Ini penting, kaidah ar-ridha bil kufri kufrun. Ridha dengan suatu kekufuran adalah kekufuran. Membenarkan kekufuran adalah kekufuran. Baik. Nah, ini diingat-ingat. Ada pembahasan berikutnya insyaallah kita ambil pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta